pemulihan dan kedatangannya yang kedua kali. Sama-sama buka firman Tuhan. Tolong nanti saya diingatkan, kalau sudah lewat 15 menit kasih tahu 15 menit supaya tidak terlalu lama-lama, karena kita masih ada perjamuan, dan mohon diikut Bapak Ibu Saudara karena perjamuan kita mungkin terbatas. Haleluya. Saya coba kemarin tanya, beli satu lagi nampak perjamuan 2 kali lipat lebih mahal dari Shopee, sudah. Haleluya. Nampak perjamuan hampir 451 nampak, cuma nampaknya. Saya lihat di sosial media nampaknya hanya berkisar 250-295. Jadi saya tunda, kita pakai seperti ini dulu, saudara. Haleluya. Satu lagi kita akan beli. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama Kisah Para Rasul. Buka Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kita berganti-gantian baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7, dan seterusnya kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Sengaja saya gabungkan temanya. Biasanya orang bikin Yesus naik ke surga atau sebagainya. Hari ini saya gabung temanya, saudaraku, menjadi satu. Temanya menjadi satu dan poinnya dari tema tersebut. Tema firman Tuhan hari ini adalah pemulihan dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara bisa baca di situ mulai dari ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan jawabnya pada ayat yang ke-6 saya akan mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan? Oh, haleluya. Biasa saya di sini. Rupanya sudah ada. Ini yang kisah tolong persembahannya, Bu. Ayat yang ke-6 berkata, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan Israel? Saudara, murid-murid pada waktu itu sudah yakin Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Waktu hari Hama mati kemarin, saya berkata kepada saudara menjadi misioner kita, kira-kira Yesus dibangkitkan atau Yesus bangkit sendiri? Yang yakin Yesus dibangkitkan berapa orang? Yuk saudara, nggak apa-apa, nggak pakai poin, yang penting Bapak Ibu Saudara benar semua. Langsung kita tutup banyak hari ini, yang penting dapat semuanya. Yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian, 1 orang, 2 orang, atau yang lain abu-abu. Yang percaya ada 2 pilihannya, saudara. Yesus dibangkitkan Allah atau Yesus bangkit sendiri. Yang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, dia bangkit sendiri. Tak ada juga, saudara. Haleluya. Yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan Allah. Kalau saudara punya HP, buka aja di HP langsung Yesus bangkit. Nanti muncul semuanya di situ, saudara. Yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan Allah. Cuma Pak Yakub. Bapak Tuhan. Ada lagi? Yang percaya bahwa Yesus bangkit sendiri. Menurut saudara Yesus, ini kita sama-sama buka dulu, saudara. Menurut saudara pada saat Yesus mati di kayu salib dikuburkan, Yesus mati kan? Kitab Yakobus berkata ketika Yesus berada 3 hari 3 malam di kuburan, Yesus ngapain, saudara? Dia pergi kepada orang-orang yang mati pada zamannya
itu artinya secara fisik Yesus mati, tapi rohnya dia memperoleh. Ini ayat pernah dipakai oleh pengajar sesat. Saudaraku, dikatakan bahwa Yesus menginjil ke dunia orang mati. Makanya ada dulu istilah tahun 2000, saudaraku, kita boleh menginjil ke kuburan. Saudaraku, kita boleh menginjil ke kuburan untuk menginjil orang-orang yang sudah mati. Padahal konteks ayat itu bukan Yesus menginjil, tapi Yesus menyatakan, ini loh bahwa saya sudah mati bagi dunia. Saudara, jadi Yesus memberitakan itu, memproklem, beda dengan evangelion, saudara. Menginjil beda. Memproklem itu artinya menyatakan. Makanya kalau proklamasi itu artinya menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Yang percaya bahwa Yesus bangkit sendiri, saudara. Sudah tambah, ada yang malu-malu. Saya lihat di sana, Pak Sinaga, puji Tuhan, Yesus bangkit sendiri. Yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan Allah. Berapa orang? Tidak ada. Tambah jadi 4 orang. Yesus bangkit sendiri, betul. Yesus dibangkitkan Allah, betul. Jadi saudara, betul dua-duanya. Yang diam hari ini salah semuanya. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Memang saudara lihat di Alkitab, saudara, di situ dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan Allah. Menurut saudara, Yesus Allah atau tidak? Oh, baru mulai terbuka, saudara. Yesus Allah atau tidak? Kalau Yesus tidak bangkit sendiri, berarti Yesus bukan Allah. Betul? Tidak. Kalau Yesus tidak bangkit, saudaraku, berarti dia bukan Allah. Ngapain saudara sembah dia sebagai Allah? Kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah kita. Tapi kita tidak percaya Yesus bisa bangkit dari kematian. Ini versinya begitu, saudara. Ada orang tanya, Pak, tapi Alkitab kita bilang, Pak, bahwa Allah membangkitkan dia. Pertanyaannya, Yesus menurutmu Allah atau tidak? Oh iya ya, Pak. Jadi Allah membangkitkan dia, keilahiannya yang menyatakan kebangkitannya, saudara. Amin, saudara. Nanti kalau kurang puas, nanti bisa kita belajar nanti Alkitab. Kita adakan kelas orientasi melayani dimulai minggu depan. Saudara, puji Tuhan, muridnya sudah ada 2 orang untuk kita persiapkan pembukaan gereja-gereja, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat, saudara, kembali kepada ayat ini, karena itu utama saya kemarin. Kembali kepada ayat ini, saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah pemulihan dan kedatangan yang kedua kali. Nah, saudara lihat 2 makna kenaikan Yesus. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-6, murid-murid berkata begini, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada hari ini? Artinya mereka sudah sadar Yesus sebagai Mesias. Minggu kemarin saya ngomong kepada saudara, apa saya katakan? Di tengah-tengah orang gak sadar Yesus sebagai Mesias, tampil Bartimius yang ngomong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kadang-kadang kita harus ambil beda, saudara. Orang boleh gak percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang, tapi kalau saudara jangan sampai kehilangan iman ketika engkau melihat masalah kehidupan. Amin, saudara. Amin. Jadi ada 2 makna di dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan Allah akan memulihkan. Itu artinya sebenarnya kenaikan Yesus Kristus menjadi momen, menjadi waktu yang tepat. Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Itu yang dipertanyakan sama murid-murid. Maukah Engkau ya Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Kenapa? Karena mereka sudah yakin Yesus itu adalah Mesias. Secara harfiahnya, saudaraku, orang ini berkata apa? Yes, Yesus ini Mesias. Bukan Mesias dalam hal rohani. Hari ini kita mempercayai Yesus sebagai Mesias dalam hal rohani. Makanya saudara nanti pergi ke Israel, saudara bertanya tentang Yesus. Orang Israel akan keluar kepala bicara tentang Yesus. Tapi saudara tanya sama orang itu, percaya nggak Anda bahwa Yesus Mesias? Oh, nanti dulu. Yesus itu anak Yusuf, anak setukang kayu. Mesias sampai hari ini masih kami nantikan.
Itu orang Israel. Sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Sayang ya saudara, ya kasihan sekali. Makanya nanti saudara, kenapa dikatakan Injil harus sampai ke ujung bumi? Ujung bumi saudara di mana? Ujung buminya mana? Ibu di mana ujung bumi kita? Di mana engkau berpijak, di situ ujung. Ngerti maksud saya? Saudara di sini sekarang, saudara keliling dunia, maka ujungnya adalah di mana titik awalmu saudara berada. Ketika Marco Columbus mencoba meriset saudara bahwa bumi ini bulat, dia mulai pelayaran pertama dari tempat dia, dan dia kembali dari tempat yang sama. Itu artinya ujung bumi adalah tempat di mana dia berpijak. Kalau Tuhan berkata ujung bumi, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Itu artinya apa? Dimulai dari Israel, akan kembali kepada Israel. Saudara hari ini harus perlu berdoa buat Israel, supaya orang Israel bisa bertobat. Amin saudara. Dan Injil itu harus sampai kembali ke Israel saudara. Tadinya dimulai dari Israel, Samaria, Judea, sampai ke ujung bumi. Itu artinya harus kembali lagi Injil itu sampai ke Israel saudara. Nanti sampai di situ saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Dia akan memulihkan. Jadi makna kenaikan Yesus yang kedua kali, dia bicara pemulihan buat setiap kita. Amin saudara. Nah di situ dikatakan bahwa pemulihan itu adalah karya Allah. Ayat yang ke-7. Bisa kasih apa ya? Biar bantu saya. Ayat yang ke-7 saudara, dikatakan jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah saudara perhatikan, kadang-kadang kita berdoa ini, Tuhan pulihkanlah rumah tangga, Tuhan pulihkanlah keuanganku, Tuhan pulihkanlah pekerjaanku, Tuhan pulihkanlah keadaanku hari ini. Tapi sebenarnya apa yang Yesus katakan? Waktu murid-murid berkata, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Jawab Yesus cuma satu. Dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan apa saudara? Kamu akan menerima kuasa. Baca dulu dari ayat yang ke-7 biar nyambung. Satu orang lah, kasih Pak Fitri, tolong Pak pinjam Pak. Satu orang, siapa yang mau dipulihkan hari ini? Sini Pak. Nah ini dia. Mulai ayat yang ke-6. Kisah para Rasul ayat 1. Yang keadaan kami hari ini, jawab Yesus, kita tidak perlu tahu tentang bagaimana. Di situ dikatakan waktu dan kuasa. Tapi ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi pemulihan itu berkaitan erat dengan pencurahan roh. Pemulihan itu berkaitan erat dengan apa saudaraku? Penerimaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara berdoa, Tuhan pulihkan keadaanku. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, saya mau katakan kepada saudara, cara menyelesaikan masalah pasti cara-cara dunia. Ih, Bapak itu ngomongnya begitu. Ya memang begitu saudara. Itu kata Yesus. Kau tak perlu tahu masanya kapan, tetapi kamu akan terima kuasa. Lihat saudara, pemulihan itu berhubungan dengan kuasa, power, mujizat. Saudara minta pemulihan itu artinya saudara minta mujizat. Saudara minta diberesin ekonominya itu artinya saudara butuh mujizat, power dan kuasa. Tetapi masalahnya cuma satu, dia katakan apa? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Seribu kali saudara berusaha mencoba memulihkan keadaan. Kalau Roh Kudus turun kalau kita berkata hari ini kau menerima Roh Kudus, saya yakinkan 100%, jangan dulu 100%, 75% caramu akan memakai cara-cara dunia. 3 minggu yang lalu saya khotbah saudara, apa saya katakan? Hizkia dia mati. Kenapa saudara? Bukan Hizkia, siapa mati bilang? Ada yang ingat? Nah ibu ingat, biasanya ibu paling ingat. Ibu ini menjadi mentor saya saudara kalau baca Alkitab. Yang 3 minggu yang lalu, dia mau apa? Alkitab berkata apa? Engkau hanya
gandum, Tuhan akan memberkati setiap anggur-anggur. Artinya apa? Ada pemulihan pada waktu itu yang Tuhan janjikan kepada orang Israel dalam hal pertanian. Pertanyaannya, kalau orang Israel tidak tanam anggur, kira-kira ada nggak kelimpahan anggur? Tidak ada. Kalau orang Tuhan berkata, aku akan melimpahkan kepadamu anggur. Pertanyaannya, kalau orang Israel, saudaraku, tidak tanam anggur, kira-kira ada nggak kelimpahan anggur? Tidak ada. Artinya apa? Pemulihan itu terjadi dalam inisiatif Allah. Tetapi pemulihan membutuhkan kerjasama saudara. Amin, saudara. Amin. 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 Jadi saudara hanya berdoa saja, minta Roh Kudus turun dalam kehidupanmu. Keadaanmu bagaimanapun pasti Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena memang Tuhanlah yang punya inisiatif untuk memulihkan. Bersyukurlah saudara punya Tuhan seperti ini. Tetapi dia minta cuma satu. Tadi saya bagikan begitu. Allah sudah ngomong, aku akan memberkati anggur, tapi orang Israel harus tanam anggur. Allah sudah ngomong, aku akan memberkati gandummu. Kalau orang Israel tidak tanam gandum, tidak akan ada terjadi kelimpahan gandum, saudara. Maksud Tuhan adalah Dia mau saudaraku memulihkan, tapi saudara siap di sana dalam pemulihan. Jadi tahun ini saudara harus siap-siap terima pemulihan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, aja. Amin lah. Enggak terjadi puji Tuhan, terjadi haleluya. Itulah enaknya kalau khotbah sama orang karismatik Pentakosta. Coba saudara kalau khotbah di tempat gereja-gereja yang biasa. Amin. Haleluya. Matanya melotot kayak ikan asin. Tapi kalau di sini, amin, saudara lebih kencang dari suara. Mau terjadi amin Pak, tidak terjadi amin saja. Jadi lihat saudara, kenaikan Yesus ke surga itu berkaitan erat dengan pemulihan. Dan pemulihan akan terjadi kalau Roh Kudus turun. Kenapa? Karena ada kuasa. Saudara butuh kuasa di situ untuk memulihkan keadaan. Saudara butuh mujizat di sana. Sampai hari ini, siapa yang belum masih percaya? Saya selalu sudah 4 tahun saya berdoa. Saya cuma saya berdoa 40 hari, 2 puasa. Tuhan kasih dalam diri saya satu hal. Sampai hari ini masih saya doa. Saya berdoa 700 jiwa di Indonesia akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pertama saya datang ke tempat ini yang jadi saksi hidup Ibu Nomi, Ibu Yakub, Ibu Rega, dan lain-lain. Jemaat kita kurang lebih hanya berapa kira-kira? Berapa? 7 keluarga. 7 keluarga, saudara. Jemaat hanya 7 keluarga. Saya stres, saudara. Pertama saya sampai sini. Kenapa? Pertama umur saya masih 20. Yang bilang umur lah terlalu muda. Yang saya hadapi Ibu Yakub, Ibu Rega. Bayangkan saudara, Ibu Yakub, Ibu Rega, Ibu Nomi sudah di atas saya semua umurnya saudara. Tapi saya banyak berdoa puasa waktu itu. Satu yang Tuhan ngomong pada saya. Waktu itu saya disuruh nonton bola tahun 2002 nonton bola. Waktu saya nonton Piala Dunia, Tuhan bilang sama saya, jemput bola. Pelayanan pertama saya di sini masih ada Pak Ninggolan. Mana Pak Ninggolan? Ada orangnya hadir? Tidak ada. Di belakang. Pak Ninggolan adalah orang yang pertama saya jangkau. Dia datang sendiri ke rumah saya, saudara. Dia datang sendiri. Saya belum kenal Pak Belinah. Dia datang ke rumah saya, saudara. Di situ awalnya jemput bola. Saudara, dari 7 jiwa hari dulu, hari ini menjadi, saya sudah catat datanya, sudah 75 kakak ada di Indonesia. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya diam saja kira-kira ada pemulihan? Atau saya cuma berdoa? Mengandung, marhamnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada apa?
Amin. Amin. Jadi lihat, makna yang pertama kenaikan Yesus Kristus adalah pemulihan. Siap-siap saudara terima pemulihan. Tapi ingat kunci pemulihan time-nya adalah, waktunya adalah ketika kau terima Roh Kudus. Amin. Yakinkan dirimu kalau kau sudah terima Roh Kudus. Alkitab berkata apa? Manifestasi Roh adalah kuasa. Kalau saudara terima Roh Kudus, maka kau akan berjalan dalam mujizat. Amin. Pak, kalau nggak terjadi mujizat, saya pernah bilang kepada saudara, Alkitab berkata apa? Kalau kau punya iman sebesar biji sesam, katakan kepada gunung itu beranjak, maka gunung itu beranjak. Saya mau bilang kepada saudara, kalau kau sudah katakan kepada gunung itu tidak beranjak, mungkin Tuhan sedang siapkan angkor dan cangkul. Engkau ambil angkor dan cangkul, engkau cangkul itu gunung berpindah. Kadang-kala seperti itu sudah. Saya dibuat di sosial media, saya pernah bilang begini, ada yang respon dan sampai bisa. Saya bilang begini, berdoalah sampai engkau terima sesuatu. Saya ambil ketika Yesus mendoakan orang buta. Berapa kali Yesus tepang tangan sama orang buta? Ada 2 kali Alkitab mencatat. Waktu Yesus menjamah di akhirnya tanah di tempel ke matanya. Tuhan bilang apa? Kau sudah nampak aku? Dia bilang masih bayang-bayang Tuhan. Lalu dijamah lagi. Dalam namaku sembuh. Yesus tanya, udah nampak jelas? Sudah Tuhan. Itu artinya Yesus 2 kali. Apakah Yesus kurang kuasa di situ untuk menyembuhkan? Tidak kurang kuasa sudah. Tapi itu melatih kita. Sebelum engkau terima sesuatu, lakukan hal yang luar biasa sudah. Amin saudara. Jadi pemulihan itu butuh kerjasama saudara. Saudara mau dipulihkan ekonomi, lakukan sesuatu berdasarkan hukum ekonomi. Apapun cerita, lakukan sesuatu. Engkau butuh Tuhan. Saya berdoa setiap Senin Kamis uangmu habis. Senin Kamis. Padahal kau bilang Tuhan bahwa pemulihan itu inisiatifmu betul. Tuhan sudah berinisiatif untuk pulihkan keuanganmu, tapi dia juga minta saudara kerja ekstra. Bisa, jangan cuma dia. Lanjutlah ya, 15 menit, sudah lewat 15 menit. Jadi makna yang pertama saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu bicara pemulihan. Siap-siap saudara terima pemulihan dari Tuhan. Amin. 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 Sebelum malam ini saudara berdoa terima Roh Kudus, maka lihatlah satu persatu kau akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Yang kedua, coba cepatlah ya. Nanti kelamaan saudara terpesona dengan saya. Khotbahnya hilang, yang saudara lihat cuma, kok pendeta kami kayaknya makin kurus sekali, katanya saudara. Ayat yang ke-11. Tolong. Yang berangkat ke surga dan meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya, sudah lihat. Makna kenaikan Yesus yang kedua adalah janji bahwa Yesus akan datang kembali. Ini penting, kenapa saudara? Supaya tidak menjadi sia-sia jika menjadi pengikut Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan begini,
mau katakan begini, orang yang berharap kepada Tuhan kedatangan yang kedua kali akan memantaskan dirinya untuk pantas sebagai mempelai wanita surga bersanding dengan Yesus. Maksudnya apa? Saudara perlu manusia rohani itu dibangun. Saya selalu ngomong kepada saudara, di dunia ini saudara butuh dua sukses. Yang pertama, saudara sukses di dunia ini, saudara butuh makan, saudara butuh motor, saudara butuh mobil, saudara butuh pesawat terbang. Terserah saudara mau sukses apa. Dan saudara harus kerjakan itu di dunia ini, betul? Kalau saudara mau cari uang 1 miliar, maka saudara harus kerja di dunia ini. Sukses duniamu harus dikerjakan di dunia ini. Tapi yang kedua, engkau butuh sukses akhiratmu. Dan sukses akhiratmu itu dikerjakan di dunia ini juga, saudara. Yang menjadi pertimbangannya adalah kadangkala kita hanya menentukan sukses untuk hidup kita di dunia ini, tapi kita lupa untuk sukses untuk hidup kita yang akan datang. Kalau engkau tidak percaya setelah kematian ada kehidupan, maka sudah lakukan saja. Mau kau berzina, punya suami 10, punya istri 100, 1000 dan sebagainya, terserah lakukan. Kalau engkau tidak mau percaya lagi bahwa ada kematian, ada kebangkitan setelah kehidupan kematian. Tapi Alkitab kita berkata, Yesus naik ke surga, dia sekarang membuat tempat yang layak buat kita. Itu artinya ada surga yang kekal. Dan itulah yang terus dikerjakan oleh orang Israel. Saya kasih contoh satu, saya akan tutup dengan khotbah saya, saudaraku. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2 Petrus kalau dengan 2 kali Alkitab berkata apa? Supaya engkau kedapatan tidak bercacat. Saya bilang kemarin, Bartimeus itu buta jasmani, tapi Bartimeus itu tidak cacat rohani. Kenapa? Karena orang Israel waktu itu ragu tentang Yesus, tapi Bartimeus tidak ragu dengan Yesus. Maksud saya apa, saudaraku? Pengharapan kedatangan dia yang kedua kali sebenarnya itu harapan bagi orang percaya. Waktu Yesus naik ke surga, dia turun lagi, saudaraku, dengan satu tujuan, menjemput orang percaya. Alkitab berkata apa? Sebab nanti di mana aku berada, maka umatku juga harus berada di sana. Makanya orang Israel pulang. Saya khotbah beberapa tahun yang lalu, saya katakan dari Yerusalem sampai ke Bukit Zaitun itu butuh perjalanan 1 sabat. Waktu Yesus katakan, kamu harus pergi ke Bukit Zaitun, engkau akan nanti melihat bagaimana aku naik ke surga. Saudara, murid-murid di sana berjalan kaki, bukan naik onta. Murid-murid berjalan kaki, saudara, dan perjalanan mereka adalah perjalanan 1 sabat. Berarti mereka berangkat, saudara, kurang lebih kalau berangkat pagi, maka mereka sampai di sana kurang lebih jam 3, 7 jam perjalanan. Itu artinya apa? Untuk engkau melihat Yesus naik ke surga, engkau butuh kegigihan kepada Dia. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Alkitab berkata apa? Sambil menantikan Yesus, aku mau supaya engkau tidak kedapatan bercacat di hadapannya. Saudara, artinya mari kau mungkin butuh kerjakan kerjaan dunia, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, saudara. Kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu. Apa yang harus kau lakukan? Kerjakan sesuatu, tapi jangan sampai kau tinggalkan ibadah. Engkau boleh mungkin tinggalkan arisan ini karena kau harus datang kepada Tuhan. Engkau mungkin boleh tinggalkan seluruh aktivitas sosial pada saat karena engkau berbenturan dengan jam ibadah. Tapi jangan sampai pernah engkau tinggalkan Tuhan. Tinggalkan ibadah. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Aku mau sambil engkau menantikan Yesus yang akan datang kembali, supaya engkau tidak kedapatan bercacat di hadapan. Saudara, suksesmu saudara mau ukir, silakan ukir. Saudara, karena Alkitab tidak berkata engkau harus jadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia memberkati saudara. Saya selalu katakan kepada saudara apa? Alkitab bilang apa, saudara? Dia sedang mengaruniakan sesuatu. Stok di surga dia sudah ada di sana. Saya katakan, apa yang surga karuniakan, itulah yang harus kau raih dan nikmati, saudara. Pertanyaannya adalah, engkau lakukan sesuatu untuk suksesmu.
Tapi untuk sukses yang akan datang di surga, engkau harus kerjakan juga di dunia ini. Kalau engkau sudah tutup hidung, saudara, takkan terlibat begini, apapun jeripayahmu tidak akan bisa mempengaruhi hasil, saudara. Ingat itu. Tapi selagi kita masih bernapas, engkau butuh makan, kerjakan apa yang harus kau kerjakan. Tapi manusia rohani harus dibagi dari sehari ke sehari. Amin, saudara. Amin. Jadi dua makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, pemulihan dalam kehidupan itu. Yang kedua adalah janji kedatangannya. Dan engkau harus penuh harapan memantaskan diri sebagai mempelai wanita surga bersanding dengan Yesus pada saat dia datang kembali di bukit yang sama, saudara. Mari sama-sama kita